Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Tuhan, bersama-sama dengan Gereja Kudus Allah, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, suatu gelar dogmatis untuk Santa Maria. Kelahiran Mesias melalui rahim Maria menjadikan hidup Maria sebagai hidup yang kudus. Bahkan Maria pun dikandung tanpa noda dosa, sebuah pengecualian sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Namun jika kita simak, bahkan di hari rayanya pun, yang tetap menjadi fokus perhatian adalah Yesus Kristus dan karya keselamatan Allah. Di tengah popularitasnya yang tinggi,
Maria tidak pernah membawa orang-orang pada penyembahan kepadanya. Maria senantiasa mau agar orang-orang datang kepada putranya, Yesus Kristus. Dan siapapun tahu bahwa Maria kemudian menjadi murid Yesus yang paling setia. Ia mengikuti Yesus bahkan sampai detik terakhir Yesus di kayu salib. Maria tidak mengedepankan ego dan nalurinya sebagai seorang ibu. Ia memutuskan menatang jenazah putranya sebagai hamba Allah. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. Pertanyaan Maria ini menunjukkan bahwa walaupun Maria memang dikhususkan untuk kehadiran Mesias, bukan berarti Maria tidak tahu tentang perkara-perkara duniawi. Tidak mungkin mengandung tanpa hubungan dengan seorang lelaki. Maria tahu baik tentang hal itu. Maria memang dikandung tanpa noda dosa. Namun ia tetap hidup di dunia. Tetapi dia tetap menjaga dirinya tetap suci. Seberapa kuat kita mempersembahkan diri untuk Allah, kita tetap hidup di dunia. Namun kita tetap punya pilihan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Putra Allah yang kudus, kami menghormati Santa Perawan Maria Bundamu, juga Bunda kami semua, sebagai yang tak bernoda. Semoga kami senantiasa belajar dari kesetiaan Bunda Maria yang senantiasa menyandarkan hidupnya dalam penyelenggaraan Tuhan, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Allah di tengah dunia ini sampai hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.